Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bapak. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Bacalah teks berikut. Silakan kalian buka buku kalian halaman 121 sampai dengan halaman 122 dan bacalah teks yang berjudul Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Setelah kalian membaca teks bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman atau dengan kedua orang tua kalian. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Silakan kalian tuliskan alasanmu di kolom yang sudah tersedia. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak lain dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Kita lanjutkan. Berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Silakan kalian amati dua gambar. Nah, setelah itu kalian beri pendapat tentang kedua gambar ini. Nah, Bapak sudah memberikan jawaban untuk gambar yang pertama. Apakah dia menggunakan hak dengan tanggung jawab? Jawabannya belum, karena usia mereka masih tergolong anak-anak, apalagi kendaraan yang mereka kendarai adalah motor. Apakah dia melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Jawabannya belum, karena tidak mematuhi tata tertib berkendaraan. Nah, sekarang kalian kasih pendapat tentang kegiatan pada gambar yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Silakan kalian jawab pada kolom yang sudah tersedia. Baca teks eksplanasi berikut dengan teliti. Nah, untuk menemukan teks ini kalian buka halaman 130. Silakan kalian baca teks eksplanasi ini. Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku, kalian cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non baku atau tidak baku dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki. Tulis dalam tabel berikut. Nah, anak-anakku sekalian, kalian cari
kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada teks bacaan di atas. Setelah itu kalian tulis dalam tabel yang sudah tersedia. Nah, di sini Bapak kasih contoh ya. Kosakata non bakunya adalah dipakai buat. Perbaikan kosakata baku dipakai buat. Jadi kata tidak bakunya adalah dipakai buat. Kata bakunya adalah dipakai buat. Nah, kemudian kalimat tidak efektifnya, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Perbaikan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif adalah rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Nah, kalimat ini bisa kita temukan di teks yang ada di atas di paragraf pertama. Kita lihat lagi ya. Nah, coba kalian lihat di paragraf pertama, di situ ada kalimat yang tidak efektif yang menggunakan kata non baku dipakai buat. Oke, anak-anak paham anak-anak? Silakan kalian cari lagi kosakata non baku dan kalimat tidak efektif. Kemudian kalian rubah kosakata tidak baku menjadi kosakata yang baku, kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, sekarang coba temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Kalian tuliskan apa topik masalahnya pada paragraf pertama, kemudian pada paragraf kedua kalian tulis deret penjelasnya sampai pada paragraf kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Silakan kalian tulis kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Cukup sekian hari ini materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.